Timnas Indonesia tetap disambut meriah usai tiba di Jakarta meski kalah lawan Vietnam. Jaksin Hamdan dan Ivar Jenner diam-diam sudah didaftarkan ke AFF, hampir pasti gabung skuad Garuda. Supporter Vietnam ngamuk sampai nyalakan flare karena hanya menang 1-0 atas Timnas Indonesia U22. Update terkini kondisi Miss Hilgers usai alami cedera serius. Sandy Wells bocorkan ada pemain keturunan baru yang ngebet ingin bela Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Vietnam meraih kemenangan 1-0 atas Timnas Indonesia dalam lanjutan grup B Asian Cup 2024. Kemenangan itu diraih di hadapan publik Puto Provincial Stadium pada Minggu 15 Desember 2024. Nguyen Quang Hai mencetak satu-satunya gol kemenangan Timnas Vietnam. Gol itu diciptakan di menit ke-77 lewat tendangan kaki kiri yang keras. Meski menang atas Timnas Indonesia, skuad Timnas Vietnam tetap mendapatkan kritik pedas. Bahkan kritik itu datang dari pendukung mereka sendiri. Akun Facebook resmi Timnas Vietnam yakni VFF dipenuhi banyak komentar yang bisa dikatakan bernada negatif. Vietnam bermain melawan Indonesia U22 terasa susah sekali, kata fans Vietnam. Sebelum Asian Cup 2024, Timnas Vietnam sempat mengalami kekalahan berat 0-3 dari Timnas Indonesia. Netizen dengan akun Fanlab tampak tak melupakan kekalahan tersebut. Fanlab belum puas dengan kemenangan 1-0 yang diraih oleh Timnas Vietnam atas Timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Apalagi setelah melihat tim Garuda tanpa diperkuat banyak pemain inti. Bermain melawan tim junior Indonesia malah terjebak seperti ini. Jika bermain dengan tim utama mereka, kita bisa dibobol 3 gol, kata netizen Vietnam tersebut. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Filipina. Laga itu akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember 2024 mendatang. Kemenangan atas Filipina bisa mengantarkan Timnas Indonesia melaju ke semifinal Asian Cup 2024. Bek skuad Garuda yakni Miss Hilgers belum bisa keluar dari periode cedera. Setelah sempat keluar masuk ruangan perawatan, pemain 23 tahun tersebut kini kembali menepi. Miss Hilgers kembali mengalami cedera setelah membela FC Twente menghadapi Olympiakos dalam lanjutan Liga Eropa 2024-2025. Hilgers sendiri telah menyampaikan sedikit komentar akan cederanya tersebut. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, dia menuliskan kata-kata motivasi. Berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, tulis Miss Hilgers. Banyak fans Garuda dan kerabat Miss Hilgers termasuk ibunya yakni Linda Tombeng yang memberikan semangat kepada sang pemain. Hilgers sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa dirinya memang mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan dia sempat harus mengkonsumsi pereda sakit saat bermain lantaran cedera yang dialaminya. Hilgers sempat mengalami masalah pada kaki dan juga hamstringnya. Namun kabar terbaru menyebut kondisi Miss Hilgers terus membaik dan diharapkan bisa bermain dalam waktu dekat. Melihat kondisi fisiknya yang belakangan ini rentan cedera, Hilgers sepertinya harus hati-hati mengingat dirinya dibutuhkan Timnas Indonesia. Akibat cedera tersebut, Hilgers tak bisa tampil saat Timnas Indonesia menjamu Jepang dan juga Arab Saudi pada November 2024 lalu. Skuad Garuda dijadwalkan akan kembali berlaga pada Maret 2024, yakni bertandang ke markas Australia. Setelah itu menjamu Bahrain dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda langsung bertolak ke Indonesia usai menjalani laga sengit melawan Vietnam. Timnas Indonesia tiba di tanah air pada hari ini. Pasukan Garuda dipastikan disambut hangat meski kalah dari Vietnam sebab penampilan mereka tak terlalu buruk. Dan juga Timnas Indonesia masih berpeluang besar untuk lolos ke semifinal Asian Cup 2024. Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Timnas Vietnam dalam pertandingan lanjutan grup B Asian Cup 2024 dengan skor 0-1. Pelatih skuad Garuda Sintayong memilih untuk mengambil sisi positifnya dari pertandingan tersebut. Dia mengakui ada celah soal pengalaman dari para pemain kedua kesebelasan. Timnas Indonesia datang ke Asian Cup 2024 dengan mengandalkan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun. Sementara Vietnam berisikan para pemain senior.
Tim saya banyak diisi pemain berusia muda. Pertandingan hari ini ada celah antara pemain dalam hal pengalaman, kata Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan itu memberikan apresiasi kepada anak asuhnya. Meski mereka kalah pengalaman, tapi dalam urusan semangat juang tak kalah. Para pemain muda telah melakukan yang terbaik secara psikologis, dan mereka mengikuti rencana dalam latihan. Secara umum, kami mendapatkan pengalaman yang baik, tutur Sintayong. Timnas Indonesia yang sudah bermain sebanyak 3 kali, ada di urutan kedua klasemen grup B Asian Cup 2024 dengan 4 poin. Masih ada 1 laga melawan timnas Filipina pada 21 Desember 2024 di Stadion Manahan Solo. Laga tersebut harus dimenangkan oleh skuad Garuda jika ingin bisa mengamankan 1 tiket ke babak semifinal Asian Cup 2024 mendatang. Pelatih skuad Garuda yakni Sintayong rupanya mendaftarkan Ivar Jenner dan juga Justin Hubner untuk bertarung di Asian Cup 2024. Kendati demikian, sampai saat ini 2 pemain keturunan itu belum juga bergabung bersama dengan timnas Indonesia. Sintayong sebelumnya telah mengumumkan 33 pemain untuk menjalani pusat latihan ataupun TC di Bali. Selama TC itu, Ivar Jenner dan Justin Hubner tidak datang karena enggan dilepas oleh klubnya masing-masing. Hanya Rafael Strijk saja pemain keturunan yang datang dan tepat waktu ke timnas Indonesia. Sintayong pun hanya membawa 24 pemain untuk bertanding di turnamen tersebut. Perlu diketahui, setiap tim boleh mendaftarkan 26 pemain di Asian Cup 2024. Ada kabar bahwa 2 slot sisa di timnas Indonesia akan diisi oleh Ivar Jenner dan juga Justin Hubner. Namun belum ada pernyataan yang menegaskan bahwa kedua pemain itu dimasukkan ke dalam skuad timnas Indonesia di turnamen tersebut. Kini skuad Garuda sudah menjalani 3 pertandingan di grup B Asian Cup 2024. Hasilnya timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar, imbang 3-3 kontra Laos, dan kalah 0-1 dari Vietnam. Menariknya, setelah pertandingan melawan Vietnam dalam daftar skuad timnas Indonesia tertulis nama Ivar Jenner dan Justin Hubner. Itu berarti PSSI fix mendaftarkan kedua pemain tersebut untuk membela timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Sayangnya sampai sekarang kedua pemain itu belum juga datang. Komunikasi terus dilakukan oleh PSSI kepada Ivar Jenner dan Justin Hubner. Pembicaraan juga disampaikan kepada klubnya yakni Jong Utrecht dan juga Wolvers U21. Kedua pemain itu kesulitan untuk datang saat ini. Diprediksi kedua pemain itu akan datang apabila timnas Indonesia lolos ke semifinal Asian Cup 2024. Peluang skuad Garuda untuk lolos ke babak berikutnya cukup besar. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara dengan raihan 4 poin. Di atas Indonesia ada Vietnam yang mengoleksi 6 poin. Timnas Indonesia menyisihkan 1 pertandingan lagi melawan Filipina pada laga terakhir grup B Asian Cup 2024. Sandy Wells mengakui bahwa banyak pemain keturunan yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Satu nama yang pasti yakni Oleg Romeni, dikabarkan akan diproses dan segera tersedia untuk skuad Garuda. Selain itu, ada beberapa nama lain yang juga memberikan sinyal ingin merapat ke skuad Garuda. Salah satunya ialah Cayo Ridwan dan juga Mauro Zilstra. Hal ini terjadi karena performa timnas Indonesia yang semakin membaik. Pasukan Sintayong telah menjalur yang tepat untuk melewati putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah berada di posisi ketiga klasemen sementara. Sandy Wells menjelaskan banyak pemain keturunan yang berminat untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Dia juga mendapatkan banyak telepon dari mereka yang cukup penasaran terkait skuad Garuda. Mereka bahkan cukup antusias untuk bisa diproses dan segera bermain di timnas Indonesia. Saya mendapat lebih banyak telepon dan pesan dari para pemain yang juga ingin pindah ke Indonesia, kata Sandy Wells. Mereka kemudian bertanya kepada saya tentang bagaimana prosesnya, seperti apa atmosfer di tim, dan bagaimana perjalanannya, kata Sandy Wells. Pemain asal Cafe Michelin ini melanjutkan dia dengan senang hati memberikan bantuan kepada mereka. Menurutnya ini jadi langkah tepat untuk menambah kekuatan di timnas Indonesia. Tentunya hal ini menjadi kabar baik demi membuat timnas Indonesia semakin berprestasi. Saya selalu siap membantu semua orang, kan hal itu hanya akan menguntungkan level tim, ujar Sandy Wells. Sandy Wells menambahkan Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat fanatik dengan sepak bola. Dia melihat bahwa hampir semua orang ikut merayakan saat timnas Indonesia bermain ataupun menang. Ini menjadi sinyal bahwa sepak bola bisa membawa kegembiraan dan juga menyatukan masyarakat.
Pertandingan skor gol di kandang juga selalu ramai dan juga supporter selalu merebutkan tiket untuk bisa bermain. Ini gila, bahkan lebih gila dari yang saya bayangkan sebelumnya. Sepak bola benar-benar menjadi agama di Indonesia. Itu berarti segalanya bagi orang-orang di Indonesia di sana.